Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sundari, keluarga Sender Oye, dan juga segenap santri, Masjid Ta'lim Islamic Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya sore hari ini untuk bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih Terjemah Qurratul Uyun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Hadirin kiram, para alim dan ulama, segenap dewan asatidz wa ustadzat, segenap Bapak Ibu pendiri pembimbing Majelis Ta'lim Islamic Air, nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isnah Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku ketua dan wakil ketua umum Majelis Ta'lim Islamic Air beserta segenap jajaran pengurus hariannya yaitu Kabinet Fitri yang senantiasa kita banggakan dengan semangat jihadnya dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa ini dan yang senantiasa kita semuanya dukung dan kita semuanya dukung ya segenap program dan kegiatannya dan semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya yang senantiasa kita banggakan dengan semangatnya yang kita doakan semoga dimudahkan segala urusannya rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok Fajar Mawarwangi hingga Tulipmania rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak fi asyadul ayyam fi hadal yaumil mubarak 15 Agustus 2025 Masehi bertepatan 21 Safar 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah suara kita di aula Majelis Ta'lim Islamic Air tercinta kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan insyaallah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Setelah kalinya sholawat serta salam Allah dan kita sanjungkan keharibaan insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang menuntun umatnya minal zulumati iman nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya santri Iwamid memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah dan yang terutama mengikuti ataupun derek segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya senantiasa ditolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan, kebarokahan di alam dunia ini dan senantiasa kita harapkan syafa'ah ummah atau pertolongan besar beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin muslimat santri Iwamid rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya bisa kembali berkumpul bersama-sama mengkaji kitab Qurratul Uyun dalam keadaan sehat walafiat walaupun kayaknya nih dari ujung Taipei sampai Kaohsiung, Pingtung, Hualien kayaknya panas nih kayaknya. Iya bunda, panas setelah membara. panas membara pokoknya ya. Biasanya setelah Taifung Koho biasanya setelah Taifung biasanya kan cuacanya panas sebelum dan sesudah Taifung itu biasanya. Leres. Greges Pokoknya kenapa semoga semuanya lah
Nggih, jaga kesehatan, nggih, kalau tidak puasa konsumsi air putih yang banyak ya, itu semuanya. Kadang niku males, kadang nggih minum air putih niku seperti itu. Jangan nggih, air putih niku karena tubuh kita niki kan sebagian besar air. Jadi kalau memang ada kesempatan minum, minum air yang putih, insya Allah menyehatkan, dan juga nggak perlu budget banyak-banyak ya. Beda dengan kalau kita minum air apa yang beli di luar kan pakai uang. Kalau air putih kan insya Allah juga menyehatkan, juga diperlukan tubuh, tidak ada efek sampingnya insya Allah. Ya, Masya Allah, pada hari ini kita kembali bersama-sama, duduk bersama, belajar bersama. Mohon maaf kepencet. Tapi sama belum, mohon maaf ya. Alhamdulillah kita semuanya kembali bersama-sama mengkaji kitab Terjemah Qurratul Uyun sore hari ini. Yang kemarin materinya masih tentang cara bersenggama, belum selesai, saya selesaikan dulu. Mungkin segenap santri, mungkin yang belum mempunyai kitabnya, ini perlu banget bagi kita semuanya, baik teman-teman lama, teman-teman baru, semuanya ya, ibu-ibu. Mungkin yang belum berkesempatan derek ngaji, mungkin beli kitabnya kita pelajari, karena ini insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Walaupun mohon maaf, mungkin laku wis ngoten niku biasa, istilahnya ngoten. Mungkin jenengan ala wis hubungan suami istri pun biasa, ataupun mungkin seperti itu saja kayaknya nggak perlu, ya kita semuanya kan nggak ada salahnya, walaupun mungkin sudah berpengalaman, sudah banyak belajar, ataupun dari kitab lain pun sudah diurai, tapi di sini kan kalau di Qurratul Uyun itu terjemahnya kan lengkap ngoten nggih, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ataupun juga tata cara dari kumpul suami istri pun juga diulas dengan gamblang dan juga jelas. Jadi walaupun mungkin jenengan belum mengikuti pengkajiannya secara langsung, insya Allah dengan membaca pun bukan jenengan bisa memahami. Terutama juga tentang kemarin kan ada apa yang dilarang sebagai istri, ancaman bagi istri yang tidak taat pada suami, itu kan perlu kita ketahui ya, itu semuanya. Mungkin kita selama niki karena posisinya tidak berdekatan dengan suami, yang tidak membersamai suami kita, mungkin kita menggampangkan, ataupun kita pun juga Allah yang saat ini posisinya jauh mawon, semuanya itu kan diperlukan nanti kalau sudah kembali ke tengah-tengah keluarga ataupun suami. Jadi nggak ada salahnya kita ketahui sekarang, mungkin yang dulunya mungkin pernah kita lakukan, kita langgar, insya Allah dengan kita ada hadisnya, ada dalil Al-Qur'annya, semakin di hati ini kok semakin mantap, merasa takut kepada Allah. Oh ternyata memang kita sebagai istri, sebagai wanita yang solehah, memang ada aturan-aturannya yang memang harus taat kepada suami. Jadi itu lebih namanya hati ini lebih mantap dan lebih mengerti lagi tentang ilmu-ilmu ataupun adab-adabnya kita sebagai istri yang harus baik ataupun taat kepada suami kita. Dan ya kemarin di dalam kitab niki sudah disampaikan bahwasanya ketika sudah memasuki jenjang pernikahan ataupun sudah mau siap-siap menikah, itu kan banyak sekali persiapan yang harus disiapkan. Contohnya yang kemarin sudah kita ulas, hari-hari yang harus dihindari untuk menikah, dan ada babnya sendiri sudah kita pelajari. Kemudian saat yang tepat untuk berbulan madu juga sudah. Kemudian tentang walimah ataupun resepsi pernikahan juga sudah. Kemudian memasuki bulan madu, selanjutnya tata krama ketika bersenggama, dan sekarang adalah cara bersenggama, ataupun cara berkumpulnya suami istri. Ya, mungkin senggama niki sendiri bahasa kitab yang sedikit kuno ya, ataupun lebih lama ya Bu. Ya. Kalau sekarang kan banyak sekali istilah-istilah, ada hubungan badan, hati, ya, ataupun berkumpul suami istri, apalagi ya banyak lagi istilah-istilah berkumpulnya suami istri. Tapi di kitab niki disebutkan bersenggama, seperti itu, dinamakan bersenggama. Ini kayaknya
istilah lebih kuno lagi ataupun istilah dulu. Ya kemarin tinggal sedikit lagi ya babnya tentang cara bersenggama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang punya kitab dibuka 127 yang paling bawah. Yang paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, bila Anda, yaitu dalam bersenggama, telah mendekati ejakulasi, maka ucapkanlah dalam hati dan jangan menggerakkan bibir. Mengucapkannya dengan lisan. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran wa ja'alahu nasabaw wa sihra wa kana rabbuka qadira ila akhirih ya, sampai akhir karena hadisnya panjang itu hadisnya. Jadi bahwasanya kita ketika mohon maaf ya ejakulasi ini berarti sudah mencapai puncaknya. Mohon maaf ya, ini berarti berlaku bagi suami, ya, suami kita. Ya. Nah, kalau sudah mencapai kepuasannya, kita harus berdoa. Artinya, segala puji bagi Allah yang menjadikan manusia dari air sperma, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan keluarga. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, apabila Engkau jadikan makhluk di dalam perut wanita ini, maka jadikanlah ia seorang laki-laki dan akan aku beri nama Ahmad atau Hak Muhammad. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan aku sendirian, karena Engkau sebaik-baik zat yang mewariskan. Nah, ini. Jadi kalau sudah ejakulasi, keluar sperma, seorang bapak ataupun laki-laki tadi harus berdoa. Ya, seandainya tidak bisa pakai bahasa Arab, ya pokoknya memohon kepada Allah, seandainya air ataupun perkumpulan suami istri tadi terjadi pembuahan, ya, ataupun air sperma masuk dibuai dengan yang sudah masuk ke rahim istri, kemudian Allah qadarullah memberikan keturunan kepada istrinya ataupun perempuannya, wanita ini, maka semoga Allah menjadikan anak yang baik, anak laki-laki, dan aku beri nama Ahmad dan Muhammad. Dan janganlah Engkau ya Allah tinggalkan aku sendirian, karena Engkau adalah sebaik-baik zat yang mewariskan. Intinya berdoa kepada Allah, semoga diberi keturunan yang baik, anak yang baik, dan insya Allah kalau anak laki-laki itu dikasih Ahmad atau Muhammad itu ya. Makanya sering disampaikan, mungkin kalau jenengan derek ngaos kitab kita semuanya itu memberi nama kepada anak kita, kalau laki-laki itu awalannya dikasih Ahmad atau Muhammad, itu bagus nih, karena kita itba kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah pun juga sama, gitu, dikasih nama Ahmad, Muhammad, ya, para sahabat juga. Biar kenapa kok diberikan nama seperti itu? Biar tingkah laku, perilaku, ya, kita mencontoh dari Nabi Muhammad tuntunan kita semuanya. Gitu. Walaupun mohon maaf kadang tambahnya ini contohnya Muhammad Ibrahim. Sekarang kan sudah semakin modern, gitu, dipanggil Ibra saja, gitu, seperti itu kan banyak ya sekarang itu seperti itu. Intinya nama depan ataupun permulaan nama itu dikasih, kalau laki-laki gitu, kasih nama Ahmad ataupun Muhammad itu bagus. Nah, ya, walaupun nanti terakhirnya tambahnya apa terserah dengan semua. Dan kita ngambilnya dari Al-Asmaul Husna, ya, ataupun nama-nama yang baik yang dianjurkan oleh Al-Quran ataupun Al-Hadis pun diperbolehkan. Ya. Kalau anak perempuan biasanya sinten, ya kalau di Indonesia kan mayoritasnya biasanya depannya dikasih Siti seperti itu ya. Gimana buatan di Indonesia? Ya leres Bunda. Itu dari kata Sayyidati sebenarnya. Sayyidah itu kan kayak kalau bahasa Arabnya kayak wanita terhormat atau wanita yang terhormat, sayyidah, atau wanita yang mempunyai value ataupun yang terhormat. Jadi tujuannya biar misalnya Siti siapa, Siti Hafsah atau Siti siapa, jadi ada unsur Indonesianya, gitu, walaupun Siti itu cuma singkatannya saja. Aslinya ya Sayyidati, gitu. Terserah, yang penting namanya itu baik, ataupun karena nama itu adalah sebagai ini pokoknya mempengaruhi kehidupan kita ke depannya.
Kita santri Iwamid insya Allah sudah mengetahui nama-nama yang baik, nama-nama yang dianjurkan oleh Al-Quran, hadis dan sebagainya. Ya, kalau orang-orang zaman dulu, ya kalau kita lihat ya itu semuanya, mungkin mbah-mbah kita dulu namanya yang hari-hari pasaran, hari-hari biasa gitu. Ada Pak Rebo, ya banyak ya seperti itu ya. Nama-nama sing istilahnya niku wis basa Jawanya atau nama Jawa. Nama mbah-mbah kita nih nggih ngoten niku dinamakan Dunia. Iya kan, pakai nama bahasa pasaran, dari Legi, Kliwon, bukan Mbak Paing, sebagainya. Ya karena memang mungkin di zaman dahulu belum mengetahui, Mbah berarti ya Mbah Buyut kita belum mengetahui banyak cerita tentang sejarah Islam ataupun kaidah Islam. Dan kita sekarang, masya Allah ya, kita mengetahui nyantri Iwamid. Pasti kalau kita memberikan nama anak ataupun cucu kita nanti nama-nama yang baik, ya, bisa diambilkan dari Asmaul Husna, dari istri-istri Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabiin wa tabiat yang solih dan solihah. Ya, karena nama itu mempengaruhi bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan ya, sambon. Kemudian selanjutnya keterangan juga sama, terdapat kitab An-Nasihah, juga termasuk hal-hal yang berhubungan dengan senggama adalah apa yang dikatakan Syekh Penazam dalam nazamnya, fa in takun anzaka qabla falah tangza wa aksu dzati yaz'i yujtala. Jika Anda mengalami ejakulasi sebelum istri, maka Anda jangan cabut. Tapi jika sebaliknya, maka sebaiknya Anda segera mencabutnya. Syekh Penalba menjelaskan bahwa jika suami mengalami ejakulasi sebelum istrinya, maka sebaiknya dia dapat menahan sampai sang istri juga mengalami ejakulasi. Hal ini berdasarkan hadis irdauhunna fa inna ridonhunna fi furujihin. Artinya, senangkanlah istri-istri kalian, sesungguhnya kesenangan mereka adalah pada vagina mereka, atau keberhasilan dalam bersenggama, yaitu kebersamaan dalam mengalami ejakulasi. Ya, Masya Allah, nanti Iwamid semuanya, insya Allah kita semuanya bagi para ibu-ibu ataupun yang sudah berumah tangga pasti memahami yang saya maksudkan, katanya. Jadi ejakulasi itu kan memang dialami oleh laki-laki ataupun suami kita. Suami niku kalau sudah ejakulasi, suami ini cuma sekali ya, dalam berhubungan badan itu cuma satu kali kepuasannya ataupun ejakulasinya. Jadi kalau dia sudah mau ejakulasi, sebaiknya menunggu istri terlebih dahulu ataupun istrinya terpuaskan terlebih dahulu, lalu beliau ejakulasi. Seperti itu ya. Karena apa? Di sini disebutkan bahwasanya kalau seorang suami sudah ejakulasi terlebih dahulu, istri belum terpuaskan, ya, ataupun istri belum merasa puas dalam persenggamaan tersebut, maka bisa menimbulkan rasa tidak suka, ya, ataupun marah-marah, ya, seperti itu loh. Mungkin jenengan sudah paham ya, saya maksud mungkin seperti itu, sudah mungkin pernah dari pandangan temannya merasakan hal seperti itu, ya. Karena itu istilahnya nafkah batin, yang batin itu berarti kan dirasa, ya, tidak dirasakan sendiri, tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, jadi berarti yang merasakan kepuasannya ya istri sendiri. Nah, kita sebagai suami atau seorang bapak suami yang mengerti keadaan istri, ya berarti kalau ingin memuaskan istri, berarti istrinya harus puas, dia juga puas seperti itu. Jadi jangan menangnya sendirilah ya, Bu, istilahnya seperti itu, nih. Jadi suami sudah ejakulasi, istri dibiarkan belum puas ataupun belum ejakulasi, seperti itu tidak boleh. Di dalam kitab ini pun juga tidak boleh. Jadi makanya, Masya Allah ya, Islam itu dalam menganjurkan kita semuanya dalam pelayanan suami istri itu nafkah batin antara istri dan suami itu harus sama, seimbang. Jadi kalau orang laki-laki yang ngerti agama, ya pasti paham, pasti mengerti bagaimana sih istrinya biar puas, bagaimana istrinya biar juga kan menambah kemesraan, menambah kecintaan antara suami istri. Dan otomatis kalau suami istri terpuaskan, hubungan keluarga pun juga akan harmonis. Jadi seperti itu ya.
Nah, insya Allah kita semuanya memahami. Yang belum punya suami mungkin masih membayangkan bagaimana dan bagaimana ya. Nah, nanti kalau sudah punya suami pasti tahu ya itu semua. Ya, karena ini semuanya bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Kita puas ataupun tidak itu diri kita sendiri. Ya kalau misalnya mungkin kita merasa belum puas dengan pelayanan suami, kita bisa bilang, ya mungkin belum mencapai klimaks dan sebagainya, kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai kalau belum puas, ya suami sudah duluan, biasanya kan si istri ini marah-marah dan sebagainya karena nafsunya ataupun nafkah batinnya belum tersalurkan. Seperti itu. Ya. Di dalam hadis ini juga diterangkan bahwa syahwat itu ada 10 bagian, 9 bagi wanita dan 1 bagian lagi bagi pria. Hanya saja Allah menutupinya dengan perasaan malu yang sangat kuat. Nah, ini mungkin jenengan juga banyak hadis yang menerangkan. Ya, nafsunya wanita itu banyak, Bu. Nafsunya wanita itu banyak. Lihat gamis baru tertarik, lihat tas baru, model baru tertarik. Jadi nafsunya itu memang bisa tersalurkan ke beberapa titik. Jadi tidak hanya berhubungan badan saja. Tapi kalau laki-laki nafsunya cuma satu saja, yaitu berhubungan badan. Jadi masya Allah kalau misalnya suami kita, alhamdulillah ya, suami kita setia sampai saat ini, bertahun-tahun kita tinggalkan, ya tidak ada rumor selingkuh dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah, ya itu harus kita syukuri. Karena syahwatnya laki-laki memang nafsunya cuma satu niku, berhubungan badan niku saja. Kalau kita misalnya pengen begitu, nanti berhubungan badan kan masih punya istilahnya diselimurkan, nanti nafsu yang lainnya. Beli baju beli gamis beli apa Jadi ada pelampiasannya yang lain. Seperti itu ya. Dalam kitab ini pun juga disebutkan ya, syahwatnya wanita itu 9, kemudian syahwatnya laki-laki ya cuma 1. Tapi kebanyakan wanita itu kan malunya yang sangat kuat. Mohon maaf, kadang ketika berhubungan badan pun belum puas, bilang puas. Nah, itu juga ada ya. Seperti itu. Kadang merasa malu. Mungkin suaminya, mohon maaf, ketika berhubungan cuma sebentar sudah ejakulasi. Otomatis kan perempuan itu belum puas. Tapi dia menutupinya, nggak apa-apa lah. Istilahnya itu dia ngalah, nggak apa-apa. Yang penting suaminya sudah tersalurkan. Kadang seperti itu juga ada. Kalau suami yang ngerti agama dan ngerti batinnya istri, ya, pasti tidak akan seperti itu. Pasti membiarkan istrinya terpuaskan terlebih dahulu, baru dia melampiaskan puasnya sendiri. Ya, yang baik memang seperti itu. Ya. Dijelaskan lagi bahwa apabila istri telah mengalami ejakulasi sebelum suaminya, maka hendaklah suami mencabut zakarnya dari vagina. Karena dengan membiarkan zakarnya dalam vagina, istrinya akan menimbulkan rasa sakit pada istrinya. Kemudian Syekh Penawar menuturkan tanda-tanda ejakulasi seorang wanita sebagai melalui nazam berikut ini. Alamatul inzali minha ya fata araqu jabiliha wa yasfuhata. Tanda-tanda ejakulasi wanita itu, wahai kawan, keningnya berkeringat, dekapannya pada suami sulit dilepaskan. Syekh Penawar menuturkan bahwa tanda-tanda ejakulasi seorang istri adalah keningnya berkeringat, dekapan pada suaminya bertambah kuat dan sulit dilepaskan. Di samping itu, istri yang mengalami ejakulasi juga ditandai dengan melemasnya semua urat yang semula tegang. Dia merasa malu melihat atau dilihat suaminya. Bahkan kadang-kadang tubuhnya gemetar. Nah, ampun, insya Allah sudah paham itu semuanya. Jadi, memang ini istilahnya ini yang merasakan diri kita sendiri. Kalau kita merasakan puas dari berhubungan badan tersebut, tanda-tandanya ya mungkin dengan sendiri yang bisa merasakan, ada kepuasan tersendiri, dan suami pun juga sama, istilahnya sama-sama puas, nafkah batinnya sama-sama terpenuhi. Insya Allah itulah akan menimbulkan rasa mahabbah antara suami istri tersebut. Jadi kalau misalnya ada persoalan apa yang sekiranya bisa menghambat, ataupun misalnya istrinya belum puas, suaminya disuruh nunggu dulu, ataupun bagaimana bisa dibicarakan. Seperti itu ya. Dan
Saya benar-benar menjuruskan nazamnya sebagai berikut. Wa yujibul widata jama'ul ma'i wa ba'duhu yu'addi lil baydai. Kumpulnya air sperma menyebabkan bertambahnya rasa cinta kasih. Terpisahnya mendatangkan malapetaka bagi keduanya. Di dalam bait tersebut, Syekh Penawar menjelaskan bahwa kumpulnya air sperma, maksudnya ejakulasi yang terjadi secara bersamaan, dapat menambah kemesraan dan rasa cinta di antara suami istri. Sebaliknya, ejakulasi yang tidak dapat dilakukan secara bersama-sama apalagi jika suami lebih dulu keluar spermanya, akan dapat menimbulkan kecewaan pada diri sang istri. Bahkan rasa kecewa itu terbawa pada masalah-masalah yang kecil dan sepele, serta membawa akibat yang sangat fatal, yang mengantarkan keduanya ke dalam pintu perpisahan. Insyaallah, na'udzubillah nggih. Astagfirullahaladzim ya. Memang seperti itu, memang. Ya makanya, nggih, menikah itu kan memang selain menyatukan raga, nggih, pasti raga, rasa, keluarga, nggih, semuanya jadi satu. Kalau misalnya suami istri tersebut tidak puas dalam ketika berhubungan badan, ya di sini disebutkan dia bisa menimbulkan rasa kecewa pada sang istri dan menimbulkan masalah-masalah yang tadinya sepele jadi besar seperti itu. Ya. Tapi kalau terjadi misalnya alhamdulillah ejakulasinya bersama-sama, sama-sama puas dalam berhubungan badan, insya Allah menambah, di sini disebutkan menambah kemesraan dan rasa cinta di antara suami istri. Dan ya, ini ibu-ibu semuanya pasti yang sudah berumah tangga memahami yang dimaksudkan di dalam kitab ini pun juga dengan pahami. Ya, mohon maaf kalau biasanya istri ini lebih lama ejakulasinya ataupun merasa puasnya. Makanya di dalam kitab ini pun juga disebutkan kan kemarin, kalau perempuan itu harus dirayu dulu, bicara yang manis-manis, istilahnya dirangsang terlebih dahulu, baru kemudian terjadi persetubuhan. Nah, biasanya kalau istilahnya sudah ada rasa, gitu, istilahnya setrumnya sudah besar, gitu, baru berhubungan, nah biasanya kan cepat dalam menggapai kepuasannya. Tapi kalau sebelumnya langsung tancap gas saja, nah biasanya kan istri belum merasa puas, tiba-tiba suami sudah ejakulasi ataupun keluar sperma terlebih dahulu. Otomatis si istri kan merasa kecewa. Aku belum pemanasan belum mulai sudah keluar. Seperti itu ya. Ya, insya Allah ini persoalan rumah tangga kita semuanya. Ya, mungkin kalau memang ada persoalan seperti itu ataupun masalah dalam hubungan badan suami istri. Kalau misalnya suami mohon maaf yang sekarang kan mungkin suami terlalu cepat keluar, terlalu dini keluar spermanya, si istri belum terpuaskan. Biasanya mureng-mureng, Bu, marah-marah nanti itu. Ataupun juga di sini disebutkan persoalan sepele jadi besar, ya persoalan kecil jadi besar. Nah, akhirnya bisa membawa akibat yang sangat fatal, mengantarkan keduanya dalam pintu perpisahan. Alhamdulillah. Nih, jadi mungkin bisa dibicarakan. Kalau mungkin suaminya ejakulasi dini, bisa dikonsultasi dengan dokter dan sebagainya. Kan hubungan suami istri biar membaik lagi, ataupun ada, namun misalnya ada kekurangan istri maupun suami bisa saling terbuka dan bisa dibicarakan bersama-sama. Karena masalah rajang ini memang mempengaruhi bagi kehidupan kita semuanya. Kalau dimulai dari mohon maaf ketidakpuasan suami istri, kemudian istri marah-marah terus, tidak mau melayani suami, mengakibatkan suami tidak betah di rumah, gitu, anak-anak terlantarkan, nanti bagaimana? Jadi dimulai dari rajang saja bisa menyebabkan berbagai masalah yang akan timbul. Jadi kalau suami istri merasa sama-sama terpuaskan, sama-sama sudah melaksanakan tugasnya dan sama-sama puas keduanya, rasanya insya Allah itu akan menambah mahabbah ataupun kecintaan di dalam rumah tangga tersebut. Dan di dalam kitab Al-Iddah dituturkan bahwa apabila keluarnya sperma terjadi tepat pada waktu yang bersamaan baik suami maupun istri, maka itu adalah puncak kenikmatan rasa cinta dan kasih sayang yang kuat.
Apabila selisih waktu sedikit saja, maka kenikmatan yang dihasilkan hanyalah sekedar keluar sperma saja, lainnya tidak. Apabila jika selisih waktu itu agak lama atau lama sekali, bahkan istri belum mengalami ejakulasi, sementara persenggamaan sudah bubar, maka tiada yang diharapkan bagi keduanya kecuali kekecewaan dan ketidakpuasan. Apabila peristiwa itu terus-menerus terjadi pada setiap persenggamaan, maka wajar jika kemudian dapat mengantarkan ke pintu perceraian. Disebutkan dalam hadis, "Idza alama ar-rajuli ma'al mar'a asbahal waladu akhwa lahu." Artinya, apabila sperma laki-laki keluar mendahului sperma perempuan, maka anak akan menyerupai paman dari suami. Masya Allah. Yeah. Ibu-ibu semuanya, nanti kalau sudah pulang ke rumah, bertemu suami, bisa dibicarakan baik-baik, mungkin alhamdulillah mungkin selama ini hubungan suami istri tidak ada masalah, Bu, sama-sama terpuaskan. Jadi alhamdulillah tidak ada problematika di rumah tangga jenengan. Tapi kalau misalnya ada suami cepat keluar, istri belum terpuaskan, dan itu bukan sekali dua kali saja. Nah, itu kan biasanya nimbulnya gerundel ataupun marahnya di hati istri. Nah, dan itu bisa menyebabkan seperti hal-hal yang tidak diinginkan tadi, menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan dalam hubungan tadi. Nah, jadi yang bisa merasakan dengan bisa dibicarakan baik-baik, ya. Kalau suami pengertian, diharapkan insya Allah kita semuanya ini punya suami yang ngerti, ya. Memang dalam rumah tangga hubungan badan itu memang kewajibannya seorang suami ataupun istri melayani, saling melayani. Tapi ya sama-sama harus puasnya. Kalau satu pihak saja yang puas, misalnya suami sudah keluar ya sudah tidak melayani istri lagi, yang belum puas lah itu kan egois namanya ya, menangnya sendiri seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Karena memang wanita niku mohon maaf bisa berkali-kali ejakulasi niku bisa puas niku berkali-kali. Kalau laki-laki ya cuma sekali memang keluar air mani ya sudah, berarti kan sudah selesai hubungannya. Tapi kalau perempuan itu banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai orgasme tadi. Dan insya Allah kita semuanya sebagai istri, sebagai ibu yang solehah yang bisa melayani suami, bukan hanya dituntut saja untuk memuaskan suami, bahasanya untuk memuaskan suami pun juga harus pengertian kepada istrinya. Di sini disebutkan kalau misalnya keluarnya bersama-sama, itu bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang yang kuat. Kemudian apabila berselisih sedikit, itu tidak apa-apa, itu tidak ada masalah. Tapi suaminya harus nunggu istrinya dulu. Tapi kalau misalnya suami sudah puas, sudah ejakulasi, istrinya dibiarkan belum puas, nah itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya ketidakpuasan dalam persenggamaan tersebut. Dan di sini disebutkan kalau misalnya kok suami sudah puas, istri belum, di sini disebutkan nanti anak ini kok mirip pamane, mirip adik bojone. Kira-kira ada water yang tapi ternyata di sini ada istilah seperti itu. Jadi asbahal waladu akhwalahu. Jadi menyerupai anaknya menyerupai paman dari suami. Karena suami membiarkan spermanya keluar terlebih dahulu baru istrinya, ataupun membiarkan istrinya tidak terpuaskan. Karena namanya diarani anaknya adine, anaknya adiknya suami lah, nanti kan malah berabe nanti ya. Ya insya Allah kita semuanya sudah wanita dewasa, ibu-ibu sudah mengetahui, bisa dibicarakan baik-baik dengan suami. Insya Allah kalau kita pulang pun kita pun berusaha menebus, mungkin sudah bertahun-tahun tidak pulang melayani suami, kita berusaha melayani dengan sebaik-baiknya. Ditanya mau bagaimana, nggak ada masalah, Bu, bukan perkara tabu untuk suami istri ini untuk bertanya pakai bagaimana biar suami puas atau bagaimana.
biar sama-sama puas, nggak ada masalah, boleh dibicarakan selama di kamarnya sendiri, di ranjang sendiri, jadi jangan sampai dibicarakan dengan lain orang. Mungkin itu saja sudah selesai ya tentang cara bersama. Insya Allah sudah kita pelajari bersama-sama. Bagi yang hadis, isin paling suwi-suwi lah kok mboten ngoten niku paling isin plungkar-plungker ngoten paling. Gak usah plungker, gak usah izin. Plungkar-plungker ngono piye wayahe mengawali koyo mantan anyar nah isin paling. Terus coba mantan lagi kok izin golek enggak ya Bu Suci. Maksudnya izin piye yo? Ngono. Normal Bu. Malu niku normal. Ya memang wis suwi mboten digawe. Mboten digawe koyo bunga kelambi. Biar tidak bersua, tidak bertemu. Normal. Dari mana ngoten niku lho izin lho paling no. Rasa diawali suruh-suruh wis dadi dhewe, suruh-suruh wis terjadi ngoten. Wis terjadi gempa wis to. Intinya kalau misalnya memang ada ketidakpuasan antara suami istri bisa dibicarakan. Kalau alhamdulillah tidak ada masalah selama berumah tangga, berarti alhamdulillah semuanya normal dan baik-baik saja. Ngoten, wis intinya di situ. Oke, sampun nggih, masih ada waktu sebelum azan asar nggih. Sekarang halaman 131 sudah beralih nggih, ini sudah tentang memasuki jenjang pernikahan, sudah selesai semuanya babnya. Sekarang makanan yang sebaiknya dijauhi oleh istri. Nah, ini tamna'u min khalin wa min qasfuri dakhilo sabi'in fa'u mas'uri walabanin wa hamidit tufahi khawfam tina'il hamli jaya sahi. Pengantin putri dilarang makan cuka dan kosfur selama 7 hari. Maka peliharalah keterangan saya ini, susu, apel, dan buah-buahan yang rasanya asam. Itu semua dikhawatirkan bisa menghambat kehamilan, wahai kawan. Syekh Penawar menjelaskan bahwa pengantin putri selama 7 hari dilarang memakan makanan yang termasuk dalam nawam tersebut dan sebisanya yang dapat menimbulkan hawa panas. Begitu pula makanan yang pahit-pahit seperti turmus, zaitun, dan kacang-kacangan. Karena itu semua dapat mematikan syahwat dan menyebabkan orang tidak bisa hamil. Sedangkan tujuan utama menikah adalah melahirkan keturunan. Karena ada hadis yang artinya nikahlah dan berketurunanlah. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat terdahulu. Dan hadis-hadis lain yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Sedangkan makanan yang dianjurkan untuk dimakan pengantin putri adalah daging ayam, jambu, apel yang sudah manis, dan buah-buahan lainnya. Nah, itu ya. Kita nanti kalau punya putri, baru menikah, punya mantu, baru menikah, nih, biar segera mendapatkan keturunan. Semoga Allah segera memberikan keturunan, rezeki anak, nih, anak keturunan. Di sini disebutkan, dilarang makan cuka. Yang asem-asem itu dilarang ya, yang asem, rasa-rasa buah yang asem sebaiknya dihindari dulu selama 7 hari. Ya, susu, apel, dan buah-buahan masam yang rasanya asam itu dikhawatirkan bisa menghambat kehamilan. Jadi kalau rasa buah asam, rasa yang tidak manis itu bisa menghambat kehamilan, menyebabkan rahim niku kering. Makanya ketika hamil, ketika pengantin baru memang sebaiknya mengkonsumsi buah-buahan yang sehat, makan makanan yang menyuburkan. Kalau di Jawa biasanya suruh makan kecambah sing akeh gitu. Ben anake brudul ngoten biasane nggih, ngoten itu kecambah itu juga kalau dikonsumsi oleh suami bisa menyebabkan air mani itu juga bagus ngoten. Jadi bukan kalau misalnya suami istri tersebut misalnya sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan, jadi biasanya yang disalahkan istri loh. Oh, kok mandul, kok lama sudah sekian tahun belum nikah, belum isi, belum punya anak. Kemudian disalahkan istri saja. Kemudian istri berusaha mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menyuburkan kandungan dan sebagainya. Padahal yang mungkin
yang bermasalah juga dari suaminya juga. Ya kan asalnya benih niku dari suami, ya, sperma suami yang masuk ke rahimnya istri. Seperti itu ya. Kadang itu yang disalahkan perempuan saja nih kalau lama tidak hamil itu seperti itu. Jadi alangkah baiknya suami istri tersebut mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, olahraga dan juga mengkonsumsi makanan yang memang dianjurkan bisa menyehatkan rahim keduanya, ya, ataupun kualitas sperma dari suaminya. Jadi cuka, makan-makan yang asam, makan-makan buah yang asam dihindari terlebih dahulu ya, gitu semuanya kalau ingin cepat hamil. Kemudian peringatan, wanita yang sudah hamil sebaiknya memperbanyak mengunyah menyan Arab dan menyan Luban. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi bersabda, ya ma'syara hubala, adzaini auladakunna bil Luban, fa innahu yazidu fil aql wa yaqta'u balghama wa yurisul hifdha wa yudhibun nisyan. Artinya, wahai kaum wanita yang sedang hamil, berilah makan anak yang dikandungmu dengan menyan Luban. Karena menyan Luban ini bisa menambah akal, menghilangkan riak, memudahkan untuk menghafal, dan bisa menghilangkan sifat pelupa pada diri anak. Nah, kalau alhamdulillah Allah memberikan sudah rezeki berupa anak jadi hamil nih, di dalam hamil kandungan ini si ibu dianjurkan dalam kitab ini mengenyah menyan Arab ataupun menyan Luban. Mungkin jangan bisa googling ya, menyan Luban itu apa, di situ ada ya Bu. Kalau di Indonesia kayaknya masih sulit ataupun sedikit kita ketahui tentang menyan Luban itu. Tapi ada yang menjual juga, karena memang bukan dari Indonesia, tapi dari Turki kayaknya ya, dari Arab sana. Kalau di Indonesia ya apa ya, yang untuk kesehatan anak kan, kalau yang kita ketahui jambu Darsono itu ya Bu, jambu merah nih kau, jambu merah yang itu kayaknya teksturnya lebih keras, yang merah itu juga bagus kalau di Indonesia. Ketika hamil mengkonsumsi itu banyak yang menganjurkan. Kalau di Indonesia seperti itu, kayaknya yang dikonsumsi ibu hamil. Kalau menyan-menyan itu kayaknya di tanah Arab sana. Tapi kalau misalnya dengan punya kesempatan untuk membeli, mungkin di online juga ada, gitu ya, nggak apa-apa, kan bagi usaha kita sebagai ibu, biar kandungannya bagus, menambah akal, jadi anaknya biar cerdas, kemudian memudahkan untuk menghafal. Nah, kalau anak kita cerdas, pikirannya bagus, tadi kan kita juga senang ya, mungkin wallahu alam, mungkin karena mengkonsumsi menyan Luban tadi juga baik untuk janin kita, ataupun juga menghilangkan sifat pelupa dari diri anak, biar anaknya nggak lalinan, anaknya cerdas, apal banget, ya apalan, seperti itu. Bukan usaha kita sebagai ibu untuk diberikan kepada anak kita, begitu. Dan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi bahwasanya wanita yang sudah hamil sebaiknya memperbanyak mengunyah menyan Arab dan menyan Luban, karena ada hadis yang menerangkan, tadi sudah saya sebutkan, menyan, mohon maaf kalau di Indonesia mungkin kita semuanya niku sudah jarang ya. Itu saja dulu niku menyan niku, kalau saya ingat dulu ibu mertua saya biasanya kalau mau gendurinan, mau selamatan, niku biasanya membakar menyan dulu. Kalau sekarang itu sudah jarang ya, mungkin di tempat jenengan juga sama ya, itu ada mboten, kecuali orang-orang zaman dulu yang masih pakai menyan. Menyannya ada di Indonesia loh ya. Malam Jumat pun sampai sekarang masih Bu Asmia. Mas sekarang masih bon boten soalnya niku tiap boten. Lah, niku pun boten mengamalkan niku. Sudah nggak mengamalkan. Jadi memang kayaknya nih tradisi orang dulu ngoten malam ada menyan-menyan ngoten niku. Padahal tujuan kalau orang dulu nek ngomongi kan kalau menurut syariat
ada yang mengatakan itu syirik ngoten nggih, ataupun juga ngundang demit ngoten niki, ada juga ya seperti itu nggih, ada istilah kalau di rumah itu ngoten. Sunah ya Bunda. Nggih kebanyakan pikirannya nggih ngoten niku Nggih. Bunda. Pikirannya kan ke arah yang negatif nggih, ngoten niku Iya, ya. searah yang Padahal kan negatif itu. Zaman dulu nggak ada Iya, minyak, kebanyakan orang minyak gitu. seperti itu. Padahal kan untuk mengharumkan ruangan ataupun mengharumkan rumah tujuannya seperti itu. Bukan kok ngundang demit atau setan itu bukan seperti itu ya. Kalau sekarang pun kalau kita kan sudah banyak lagi varian rasa, varian bukan rasa ya, bau ya. Kan sekarang ada lavender, ya ada mawar melati, kan ada istilah itu seperti aromaterapi itu lah ya Bu ya. Nah, seperti itu kan banyak sekali varian rasanya ataupun baunya seperti itu. Ya. Dan tujuannya dilihat-lihat lagi. Jadi bukan untuk mengundang setan iblis, bukan. Tujuannya untuk mengharumkan ruangan. Ya. Bukhur, pengharum ruangan. Bakhorot lah ya, itu yang kayak kalau di Arab itu pun juga sama ya, itu untuk mengharumkan ruangan. Biasanya mau azimah, ada perkumpulan keluarga, biasanya juga tuan rumahnya juga membakar kayak kayu-kayu itu. Jadi bukan dupa ya, ataupun menyan untuk mengundang itu mboten. Jadi kalau menyan Arab atau menyan luban ini biasanya kalau dikonsumsi ibu hamil itu direndam saja pakai air, pakai air. Kemudian dikasih madu juga beli. Ya, mungkin jenengan nanti kalau hamil ataupun anak keturunannya, anak kita ya, hamil, baiknya seperti itu. Katanya karena faedahnya, manfaatnya apa? Kremes ya. Hah? Keluarnya tak kremes loh. Dikremus boleh juga, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. mengunyah itu kan berarti dikremus ya, boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau jenengan memang nggak ada giginya rangah ya nggak apa-apa. Tapi biasa loh kemenyan Indo sama Arab tuh nggak sama loh. Memang nggak sama, kan nggak sama, ada yang dibakar, ada yang dikonsumsi, kan otomatis nggak sama ya Mbak ya, seperti itu. Ya memang beda, jenisnya beda, faedahnya ataupun fungsinya kan beda. Ya kalau misalnya menyan untuk mengharumkan ruangan terus jenengan konsumsi ya otomatis salah ya, di dalamnya sudah kandungannya sudah lain kok. Bukan menyan luban ataupun yang ya jelas nggak sama kayaknya. Mungkin jenengan bisa Google menyan luban itu, juga kisaran harganya juga mahal loh Mbak, nggak murah loh ya. 300 sampai 400 ribuan juga kalau dijual di online ya. Dan itu karena memang ini bukan dari produksi Indonesia, bukan produksi lokal, tapi dari Arab ataupun Turki kayaknya ya. Bukan dari Indonesia. Kalau di Indonesia nggak ada menentukan. Niku dielek Bun, ngapunten apa ditelan ngoten Bun. Nopoan ya? Iya, dikunyah, dimakan. Dimakan. Jadi Mbak, Namun misalnya mungkin nggak mau kremes-kremes kayak Mbak Yuni, ditaruh di air, kemudian dikasih. Tapi menurut nggak ada rasanya kok, enak kok. Memang nggak ada, ya. Nggak ada, rasanya tawar. Kayak tawas nonton ini kan rasanya tawar, nggak ada rasanya. Kan bentuknya juga putih, udah nih menyalukan itu putih kayak itu kan dari getah aslinya, getah pohon loh Mbak itu, menyalukan. Berarti di badan sakit wangi nih Bun. Badan sakit wangi itu nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya, itu nggak ada rasanya nih. Nggak ada rasanya Mbak, bukan menyan yang untuk dibakar ataupun untuk mengharum ruangan, itu nggak sama loh ya. Menyan luban ini nggak ada rasanya, putih kayak kristal kayak gitu loh. Nah aslinya dari getah pohon. beda ya Bunda. Beda lah ya, beda. Tak Bisa kira dilihat sih di Google gula ada. batu Bunda. Wangi nih kok tak kira nggih. Tak kira Kalau sih gula batu dibakar kan nih. ada. Bukan seperti Oh, itu. lah. Ya, kalau gula batu kan ada rasanya manis. Kalau niki mboten. Ya, saya pun juga pernah Cuma melihat. bedanya rasanya tawar. Betul, ya nggak ada rasanya. Walah. Nggak ada rasanya. Loh, Mbak Yuni itu sudah mengkonsumsi juga ngoten beliau. Dikremus, ditaruh di air juga nggak ada masalah. Karena
Di sini Rasulullah sering bersabda bahwasanya minyan luban niki tujuannya untuk menambah akal bagi anak yang tambah pinter. Kemudian anak dalam menghafal itu cepat hafali. Kemudian menghilangkan sifat pelupa pada diri anak. Ya, jadi tujuannya untuk si jabang bayi ataupun janin yang dikandung ibunya. Dan Masya Allah, subhanallah kan sebagai perantara usaha kita sebagai ibu ya. Pasti kita sebagai ibu pasti ingin memberikan anak biar lahir sempurna, Masya Allah, meminta kepada Allah. Kemudian dengan cara seperti itu semoga pinter, tambah nanti jadi anak tumbuh sehat, pinter akalnya, sehat, pinter dan sebagainya. Itu kan harapan seorang tua ataupun kita semuanya. Jadi semoga dengan lantaran mengunyah ataupun mengkonsumsi menyan Arab ataupun menyan luban ini, anak kita pun juga seperti itu. Dan juga anjuran makan buah jambu. Kalau di Indonesia jambu safrajal ini juga masih sulit. Ya, sejenis pir, Bu. Tapi bukan pir. Ya, mungkin jangan juga bisa googling juga ya. Buah jambu safarjal namanya. Safarjal. Ini seperti itu. Buahnya kuning, sejenis pir. Nah, tujuannya apa? Biar anaknya cantik. Ya, kalau perempuan dikasih anak yang cantik. Dan itu. Nih, kalau kita semuanya, kalau hamil, biasanya mengkonsumsi apa yang disukai. Ya, makan buah apa yang kiranya bisa menguatkan. Pir itu bagus sekali ya bagi ibu-ibu hamil. Suka biasanya kan kadang suka pilih-pilih nih ibu hamil itu yang disukai apa, yang tidak disukai apa. Itu juga ada pilihannya sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia mungkin buah darsono ini pun juga bagus ya Bu dikonsumsi. Kalau kan banyak sekarang buah yang merah yang teksturnya sedikit keras nih itu juga bagus. Itu juga menurut penelitian kalau dikonsumsi ibu hamil anaknya juga pikirannya niku akalnya juga bagus. Nih, kalau di Indonesia mungkin buah darsono niku yang banyak dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil. Ya. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa satu kaum melapor kepada Nabi tentang kejelekan anak-anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada nabinya. Perintahkanlah mereka agar memberi makan jambu safarjal kepada wanita-wanita yang hamil pada bulan ketiga dan keempat kehamilannya. Dan di samping itu hendaklah wanita yang sedang hamil selalu menjauhi makanan yang jelek dan banyak campurannya. Ya, jadi ini dari S1 lah ya memerintahkan ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi menerima wahyu kalau ingin anaknya baik, wanita-wanita yang hamil itu disuruh mengkonsumsi buah safarjal pada bulan ketiga dan keempat kehamilan. Bulan ketiga keempat ini kan Allah meniupkan ruh kepada si janin ataupun jabang bayi ya. Kalau 1 bulan sampai 3 bulan ini kan belum, masih berbentuk daging saja, daging yang menggumpal, masih belum lengkap organ tubuhnya, masih belum sempurna tubuhnya. Tapi kalau sudah keempat, 3 masuk ke 4 bulan ini, Allah sudah mulai kelihatan walaupun belum sempurna, tangannya sudah terbentuk, kepalanya, kakinya sudah terbentuk, walaupun masih belum sempurna. Jadi pada saat itulah Allah meniupkan ruh kepada jabang bayi tersebut. Dan ketika suruh mengkonsumsi ataupun makan buah safarjal ini. Kalau misalnya sulit loh Bu, di Indonesia sudah sulit, dari mana? Ya sudah, ya karena kita lain negara, beda negara, nantinya tidak menjumpai buah tersebut, ya sudah, apa yang diperbolehkan ataupun dikonsumsi di negara kita ya apa, yang penting makanannya makanan yang baik, tidak jelek, dan banyak campurannya. Ini juga disebutkan ya. Jadi nggak usah makan yang aneh-aneh, yang sekiranya bisa tidak memperbaiki kandungannya, ya seperti itu ya. Mungkin kan kalau sekarang kan kalau orang hamil biasanya disuruh menghindari yang makanan panas-panas. Contohnya apa? Kayak durian, ya toh. Kemudian makan tape yang berlebihan itu juga nggak boleh seperti itu ya. Kan untuk menjaga janinnya juga. Jadi orang hamil memang harus spesifik ya Bu, untuk menjaga kehamilannya biar ibunya, anaknya juga sehat seperti yang diharapkan. Faedahnya ada suatu hikayat
bahwa rumah yang di dalamnya dibakar kemenyan, maka orang hasud, dukun pelamar, peramal, setan, dan penyihir tidak akan dapat mendekati rumah tersebut. Nah, niki kalau sekarang sudah nggak ada nih, kayaknya kebanyakan rumah para kiai itu juga pakai itu nggih, pengharum ruangan saja ngoten nggih. Nggak ada yang membakar menyan lagi ngoten. Kalau menyan dulu niku kan memang baunya menyengat sekali ya, Ibu. Mungkin satu macam saja. Lah kok sekarang kan fungsinya untuk mengharumkan ruangan, bukan lagi untuk hal-hal yang mistik lainnya, ngoten nggih. Kalau mungkin hal-hal mistik mungkin masih di tempat dukun, mungkin ada yang seperti itu ya. Kalau sekarang sudah nggak ada lah seperti itu. Ya, insya Allah kita semuanya ya dijauhkan dari syirik, dari hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dalam syar'i. Kalau tujuannya hanya untuk mengharumkan ruangan, untuk menghilangkan bau tak sedap, saja kita diperbolehkan. Jadi kembali lagi kepada niatan kita semuanya. Jadi nggak ada ngundang demit setan, itu nggak ada. Ya, ya Masya Allah seperti itu ya ibu semuanya. Mungkin yang kita kaji sore hari ini, bab itu saja ya, makanan yang sebaiknya dijauhi oleh istri ketika masih pengantin baru. Sama seperti halnya nanti kalau jenengan mau menambah putra putri lagi, misalnya nanti saya lah kok sudah mau istirahat, nambah anak lagi, semoga Allah memberikan rezeki lah. Seperti itu, mungkin caranya ya seperti itu tadi. Menghindari makanan yang pahit, ya. Kemudian seperti kacang-kacangan. Kalau di Indonesia nggak ada zaitun, ya, juga jarang. Zaitun itu kan ada sedikit sepet, rasa sepet ya, itu semuanya. Itu juga sebaiknya dihindari. Kalau di Indonesia mungkin cuka itu biasanya buat acar nih ya. Nah mungkin kita kalau ketika menginginkan mau hamil ya jangan mengkonsumsi cuka yang banyak-banyak ataupun makanan yang asam, kedondong ya, kedondong itu kan asam ya Bu kalau masih hijau itu, ataupun mangga muda, sebaiknya dihindari dulu. Ya, nanti mawon wallahu a'lam bishawab. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.